Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan analisis kami tentang film Miracle in Cell nomor 7. Perkenalkan, nama saya Cikahura Pilia. Nama saya Dinda Sepia Rahmaningsih. Halo, nama saya Salsadila Safitri. Hai, nama saya Miftah Hujana. Nama saya Ingrid Putri Febrianti. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Sudah siap terbang? Sudah! Terbang! 1, 2, 3. Hati-hati di jalan. Film Miracle in Cell nomor 7 merupakan adaptasi dari film Korea yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang diadaptasi berdasarkan kehidupan sosial di Indonesia. Dibintangi oleh sederet artis ternama dengan pemain utama yaitu Vino J. Bastian berperan sebagai Dodo Rozak, seorang ayah penjual balon yang mempunyai keterbelakangan mental. Dia hidup bersama putrinya yang bernama Kartika, dimainkan oleh Graciela Abigail pada umur kecil yang ketika dewasa digantikan oleh Mawar Eva De Jong. Diceritakan bahwa Dodo dan Kartika hanya hidup berdua setelah ditinggalkan oleh Ibu Uwi. Ibu Uwi meninggalkan pesan yang menjadi prinsip hidup bagi Dodo Rozak dan diterapkan kepada anaknya Kartika. Salah satu prinsip yang sering diucapkan ialah, kata Ibu Uwi, kalau baju basah harus segera diganti. Kalau nggak diganti nanti sakit. Diceritakan bahwa Dodo dan Kartika hanya hidup berdua setelah ditinggalkan oleh Ibu Uwi. Ibu Uwi meninggalkan pesan yang menjadi prinsip hidup bagi Dodo Rozak dan diterapkan kepada anaknya Kartika. Salah satu prinsip yang sering diucapkan ialah, kata Ibu Uwi, kalau baju basah harus segera diganti, kalau enggak nanti sakit. Saat berjualan balon, Dodo seketika menjadi tersangka pembunuhan dan pemerkosaan seorang anak dari salah satu politikus ternama. Merasa tidak terima anaknya meninggal, sang ayah menggunakan kekuasaannya untuk membuat Dodo dihukum seberat-beratnya tanpa melihat asas-asas yang harus diterapkan di dalam hukum pidana. Film ini berfokus pada perlakuan tidak adil terhadap Dodo Rozak. Ketika persidangan banding terjadi, Dodo yang ingin mengatakan kebenaran dari kasusnya terhalang oleh ayah korban yang mengancamnya dengan menjadikan Kartika anaknya salah satu faktor utama ancamannya. Akhirnya lagi-lagi Dodo mengakui bahwa ia membunuh anak dari politikus tersebut dan hukuman yang ditetapkan kepada Dodo Rozak bersifat tetap. Jangan lupa makan. Kau mau jadi perawat kayak ibu? Kan nanti kita jadi dokter. Ya, Bapak Dodo. Ada beberapa asas yang dipakai dalam hukum acara pidana, antara lain yang pertama, asas peradilan cepat. Sederhana dan biaya ringan. Di dalam film tidak begitu jelas apakah asas ini diterapkan atau tidak. Yang kedua, asas praduga tak bersalah. Pada persidangan pertama, Dodo Rozak tidak mendapatkan haknya atas as ini. Dia langsung disalahkan dan divonis dengan hukuman mati. Yang ketiga, asas oportunitas. Di film ini, kasus pembunuhan Dodo Rozak sudah diketahui oleh khalayak ramai dan diikuti oleh media. Dan oleh karena itu, dalam persidangan Dodo Rozak, jaksa penuntut umum menuntut Dodo Rozak atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dikarenakan pembunuhan dan pemerkosaan erat kaitannya dengan kepentingan umum. Yang keempat, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum. Dalam persidangan banding, Dodo Rozak dilihatkan bahwa pengadilan sudah menerapkan asas ini kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kelima, asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Dalam persidangan kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Tetapi pada kenyataannya, asas ini seringkali tidak diterapkan di dunia nyata maupun di dalam film. Dan kerap kali aparat penegak hukum takut kepada atasan dan memberikan perlakuan tidak adil kepada bawahan. Oleh sebab itu, timbullah istilah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang keenam, asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jawabannya tetap. Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim. Maka dari itu, hakim haruslah adil saat terjadi persidangan. Yang ketujuh, asas tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Guna kepentingan pembelaan Dodo Rozak mendapat hak atas asas ini saat terjadi persidangan banding.
kepala lapas memberi Dodo Rozak pengacara untuk membantu Dodo dalam persidangan. Tetapi pengacara justru menyuruh Dodo agar berkorban demi kepentingan semua orang, padahal tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Yang kedelapan, asas akusator dan inkusator. Dalam persidangan Dodo Rozak sebagai tersangka lebih dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Tetapi keterangan Dodo Rozak sejak dalam proses penyidikan sampai persidangan tidak diindahkan oleh para aparat penegak hukum. Yang kesembilan, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan. Dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Dalam persidangan banding Dodo Rozak, asas ini telah diterapkan oleh majelis hakim dengan mengatakan, terdakwa Dodo Rozak, apakah benar bahwasanya Andalah yang membunuh Melati Wibisono? Yang ke-10, asas diferensiasi fungsional. Asas ini sedikit diperlihatkan di dalam film. Dan dari mulai Dodo Rozak menjalani penyelidikan bersama penyidik sampai Dodo Rozak menjadi tahanan yang berstatus terdakwa, membuktikan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang terpisah satu dengan yang lain. Yang ke-11 adalah asas legalitas. Dikarenakan tuduhan jaksa penuntut umum adalah pemerkosaan dan pembunuhannya yang dimana tindak pidananya sudah diatur di dalam undang-undang, maka asas ini telah diterapkan di dalam persidangan. Yang terakhir adalah asas lex specta. Aturan pidana haruslah yang tercantum dalam undang-undang. Persidangan rumusan pidana itu harus dimaknai tegas apa adanya. Dialog yang artinya pidana tidak dapat dilakukan surat dalam keterangan. Terdakwa dan Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Sebagaimana yang diketahui, pembunuhan adalah tindak pidana menghilangkan nyawa yang hukumannya maksimal dapat berupa penjara seumur hidup. Sedangkan hukuman pidana untuk pelaku pemerkosaan adalah diatur dalam pasal 288 ayat 3 yang berbunyi, barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, jika mengakibatkan mati, dijatuhkan penjara paling lama 12 tahun. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman mati, sehingga dapat dianggap bahwa pelaku dituntut asas tindak pidana pembunuhan berencana. Akan tetapi, mengenai peninjauan kembali atau pemeriksaan kembali kasus pidana yang diajukan seharusnya tidak diterima, karena meskipun terdapat kebohongan, tipu muslihat, dan bukti palsu selama pemeriksaan karena telah melewati jangka waktu kadaluarsa pemeriksaan kasus pidana. Selain itu, sejak awal pemeriksaan, pelaku seharusnya dapat dilihat bahwa pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terpenuhi unsur pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi. Yang pertama adalah barang siapa yang melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggunya karena penyakit, tindak pidana. Yang kedua adalah jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Yang ketiga adalah ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Perbuatan pidana tidak dapat serta-merta langsung dijatuhi pidana, akan tetapi harus dipenuhinya unsur kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau tidak patut untuk dilakukan. Karena dalam hukum pidana Indonesia mengenal asas pidana tanpa kesalahan, serta dalam ketentuan hukum dikenal adanya unsur subjektif
yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Di mana pada saat penyidikan dilakukan, semuanya dilaksanakan secara terburu-buru dan sangat melanggar hak asasi manusia. Tersangka yang kemudian menjadi terdakwa disiksa, diinventasi, dipaksa mengaku yang bukan perbuatannya merupakan suatu bentuk tidak memindahkan implementasi hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Di dalam proses perkara pidana, asas praduga tidak bersalah diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seorang yang menjalani proses pemindahan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-hak yang sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya. Sesuai dengan pasal 8 ayat 1, setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidanakan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta tindakan yang dilakukan tersebut di luar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesimpulan 1. Error in persona. Dodok Rojak telah dapat berlaku tidak adil semasa hidupnya yang difonasi dengan hukuman mati atas perbuatan yang tidak ia lakukan, bahwa Dodo hanya berniat baik ingin membantu perempuan kecil itu, akan tetapi nasib berkata lain dengan adanya saksi yang menganggap ia sedang melakukan hal yang tidak baik. Dodo dalam film ini dinyatakan adanya error in persona yang membuat kehilangan nyawa, dituduh semena-mena dan tidak berdasar. Menurut putusan pengadilan, error in persona ialah kekeliruan terhadap orang yang didakwa yang berawal dari proses penangkapan. Padahal sudah dijelaskan sebelum bahwa bukan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga mengakibatkan adanya putusan bebas dari segala dakwaan. Hal rehabilitasi bagi korban salah tangkap dituangkan dalam pasal 97 ayat 1 KUHP. Pada pasal tersebut berbunyi, seorang berhak memperoleh rehabilitas apabila orang pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemintaan rehabilitas oleh terpaksa atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hukum peradilan. Hak ganti kerugian bagi korban salah tangkap dituangkan dalam pasal 95 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut terbunyi, tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan. Tuntutan ganti kerugian juga dapat diajukan oleh ahli waris yang bersangkutan kepada pengadilan yang berwenang mengadili. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian akan diputus di dalam sidang peradilan. Adapun jika penangkapan atau penahanan yang dialami mengakibatkan mati, maka besarnya ganti rugi yang diberikan sesuai aturan adalah 50 juta sampai 600 juta. Yang kedua, dasar hukum pelaku cacat mental. Dodok Rojak memiliki penyakit mental di mana ia tidak bersikap seperti orang dewasa pada umumnya. Di saat penyakit tersebut masih dimilikinya polisi, tidak menjadikan penyakit tersebut sebagai salah satu alasan Dodo Rojak tidak bersalah. Dodo Rojak yang disadari awal memiliki cacat mental yang seharusnya tidak dapat dipidanakan jika apabila ia melakukan perbuatan pidana, akan tetapi pihak majelis tidak mempertimbangkan hal itu yang mengakibatkan Dodo Rojak divonis pidana mati. Secara umum, yang membedakan tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa dan seorang normal ada di bagian bisa atau tidak pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri sesuai yang diatur pada pasal 44 KUHP ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Kedua, dasar hukum pelaku cacat mental. Dodo Rojak memiliki penyakit mental di mana ia tidak bersikap seperti orang dewasa pada umumnya. Di saat penyakit tersebut masih dimilikinya, polisi tidak menjadikan penyakit tersebut sebagai salah satu alasan Dodo Rojak tidak bersalah.
Dodo Rozak yang sedari awal memiliki cacat mental yang seharusnya tidak dapat dipidanakan jika apabila ia melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi pihak majelis tidak mempertimbangkan hal itu yang mengakibatkan Dodo Rozak divonis pidana mati. Secara umum yang membedakan tindak pidana oleh orang yang gangguan jiwa dan orang normal ada di bagian bisa atau tidaknya pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai yang diatur pada pasal 44 KUHP ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Yang berhak menyatakan seseorang bisa atau tidaknya mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah hakim di dalam pengadilan, baik di pengadilan Mahkamah Agung, pengadilan negeri maupun pengadilan negeri. Hakim memutuskan bisa berdasarkan dari keterangan ahli atau surat atau rekam bukti pelaku yang melakukan tindak pidana pernah dirawat di rumah sakit jiwa atau keterangan dari rumah sakit. Yang ketiga, perlakuan dan kasar saat penyidikan. Saat ditangkapnya saudara Dodo, ia diinterogasi oleh para penyidik. Namun penyidik menghiraukan perkataan Dodo. Penyidik juga telah membuat Dodo mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan dengan cara kasar, membentak, dan tidak berperi kemanusiaan terhadap Dodo. Polisi hanya mengandalkan keterangan saksi tanpa menghiraukan penyangkalan tersangka. Tersangka dipaksa untuk mengaku yang pada kenyataannya korban meninggal bukan karena dibunuh oleh Dodo Rozak, melainkan jatuh terkena ujung meja saat tersandung tali di pinggir kolam renang. Yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap saudara Dodo merupakan hal yang tidak benar, karena terdapat dasar hukumnya, yaitu dasar hukum pelaksanaan rekonstruksi oleh penyidik. Tata cara penyidikan itu dilakukan berdasarkan keputusan Kapolri nomor Polskep garing 1205 garis miring 9 garis miring tahun 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana, khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana. Juklak dan Juknis penyidikan telah yang menegaskan pada waktu dilakukan pemeriksaan dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takutin, dan disiksa secara fisik. Yang keempat, penerapan asas praduga tak bersalah yang seringkali diabaikan bahkan oleh penegak hukum itu sendiri, dan kasus salah tangkap seperti dikisahkan dalam film dalam praktik dunia hukum kita sudah beberapa kali terjadi. Hidup di penjara itu keras, kita harus sering-sering latihan. Sekarang kita jadi saudara. Dodo harus baik sama orang. Besok orang baik sama Dodo. Minta apa dong? Anak. Apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Dodo nggak jahat, Pak. Dodo, kamu harus berkorban, termasuk nyawa. Jangan lupa ya. Lupa apa? Jangan lupain Bapak. Kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinar
terus sampai nanti. Oh, bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini